Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Astral Express dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Itu terkait empathize, define, dan juga ideate yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya. Dan untuk judul aplikasi kami dan tema kami yaitu adalah Zero Waste Smart Kitchen, solusi cerdas untuk dapur tanpa sisa makanan. Dan sebelumnya, perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Revalsa Prodishendra, selaku Project Manager. Lalu ada saya, Adi Puspo Hadipusumo, sebagai role typing. Dan saya sendiri, Ananta Putih Maharani, sebagai testing. Dan saya, Surya Bintang Agus Putra, sebagai user research. Saya Arif Stan Prabudia sebagai wireframing. Baik. Berikutnya untuk latar belakang masalah. Dari riset online dan asumsi awal, kami menemukan bahwa banyak orang mulai dari ibu rumah tangga hingga pemilik usaha kuliner sering membeli bahan makanan secara berlebihan dan tidak memanfaatkannya secara optimal. Akibatnya, volume sisa makanan yang terbuang sia-sia masih sangat tinggi, sementara upaya daur ulangnya minim. Hal ini diperparah oleh kurangnya teknologi yang dapat memantau stok, masa kadaluarsa, dan pola konsumsi bahan makanan secara real-time. Untuk project overview, dari hasil diskusi dari kelompok kami memiliki rencana untuk merancang sebuah aplikasi dengan topik aplikasi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Aplikasi ini berbasis mobile atau Android dan iOS. Kami berharap dengan dibuatnya rancangan aplikasi ini dapat membantu user dalam mengatasi masalah terkait pemborosan bahan makanan dan mengelola konsumsi secara bijak, lalu memilih produk yang ramah lingkungan serta mengurangi limbah dari sisa makanan. Lalu terkait penggunanya, yaitu ibu rumah tangga, lalu orang yang tinggal merantau atau kos, pemilik bisnis rumah makan, maupun seseorang yang memang ingin mengurangi pemborosan makanan di tempat mereka, terutama yang hidup di kota besar dengan gaya hidup sibuk, yang tentunya pemborosan makanan menjadi sebuah masalah, namun merasa kesulitan mengelolanya dengan cara yang efisien. Oke, tim kami yaitu Astral Express akan sudah mengerjakan ya sesuai dengan tabel itu. Terus di minggu 1 dan 2 itu menentukan studi kasus dan menyusun kerangka riset. Kemudian minggu ketiga sampai 5 itu adalah tahap empathize, meliputi wawancara dan survei kecil-kecilan untuk memahami kebutuhan pengguna. Lalu untuk minggu ke-6 sampai 8 itu tahap define, di mana tahap ini merumuskan permasalahan inti berdasarkan hasil riset. Lalu untuk minggu ke-9 dan 11 adalah tahap ideat, yaitu menggali dan memilih solusi yang sesuai. Kemudian ada di minggu 12 sampai 14 itu mendesain prototipe aplikasi berdasarkan ide yang terpilih. Kemudian yang terakhir itu ada minggu ke-15 dan 16 itu adalah tahap testing, menguji untuk melakukan uji coba prototipe dan mengevaluasi umpan balik pengguna untuk penyempurnaan akhir. Lalu goal kami itu apa aja sih? Yang pertama yaitu ada mengembangkan aplikasi mobile, basis Android dan iOS yang membantu pengguna memantau dan mengelola stok bahan makanan agar tidak terjadi pemborosan. Yang kedua, menyediakan rekomendasi dan tips kreatif untuk memanfaatkan sisa makanan yang tidak lagi dapat dikonsumsi, sehingga limbah makanan bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik. Selanjutnya di sini ada empathy map user yang telah kami lakukan di minggu sebelumnya. Dan untuk usernya yaitu adalah Ranjay Hadinata Aldo sebagai anak rantau. Dan langsung saja ini ada things-nya. Soalnya adalah mengutamakan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan makanan dan seterusnya. Lalu untuk feels-nya, feels dari user tersebut yaitu merasa praktis dan nyaman dengan membeli makanan di luar dan juga merasa menyesal ketika makanan basi karena lupa makanan atau menyimpannya dan seterusnya. Lalu untuk size-nya itu saya lebih sering beli makanan yang sudah siap dimakan. Lalu makanan yang bisa basi biasanya saya masukkan ke kulkas supaya tahan lama.
Lalu saya usahakan makan dalam 1 kali habis supaya tidak terbuang sia-sia. Lalu untuk dasnya, yaitu sesekali membeli stok makanan seperti mie instan, telur, dan sayur untuk keperluan darurat, dan seterusnya seperti ini. Lalu, untuk hasil empathy map ini dapat disimpulkan bahwa pengguna ini cenderung mengutamakan kepraktisan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari dengan lebih memilih makanan siap saji dibandingkan memasak sendiri. Meskipun merasa nyaman dengan pola konsumsi tersebut, pengguna juga menyadari bahwa terdapat tantangan dalam mengelola makanan agar tidak basi atau terbuang sia-sia. Nah, tindakan pencegahan ini seperti menyimpan makanan di kulkas dan mengonsumsi sesuai porsi telah dilakukan atau harus habis di hari itu juga makanannya. Namun, tetap ada rasa penyesalan ketika makanan terbuang sia-sia karena kelupaan. Nah, hal ini mencerminkan kebutuhan akan solusi yang dapat membantu pengguna dalam mengelola, mengingatkan, atau menyimpan makanan secara lebih efektif agar tetap efisien tanpa banyak pemborosan. Kurang lebih seperti itu untuk empathy map user dari Ransyah Hadinata Aldo atau anak rantau, sebagai anak rantau. Dan selanjutnya, dari Surya. Baik, untuk saya sendiri, empathy map ini dengan user yaitu Bu Mustu. Pertama, untuk size-nya yaitu Bu Mustu lebih sering pesan sama tukang sayur karena dengan pesan menurut Bu Mustu itu tidak menghabiskan waktu tenaga. Lalu untuk tips-nya, stok bahan makanan harus dikelola dengan baik agar tidak ada yang terbuang. Lalu juga lebih baik kekurangan stok daripada kehabisan. Lalu untuk dos, Bu Mustu lebih memesan makanan dari tukang sayur untuk efisiensi waktu dan tenaga dan menyimpan bahan makanan di kulkas untuk menjaga kesegaran. Lalu apa yang dirasakan Bu Mustu yaitu nyaman dengan cara memakai cara manual dalam mengelola stok bahan makanan, lalu percaya diri dalam menentukan jumlah stok makanan berdasarkan pengalaman. Lalu untuk kesimpulannya yaitu dari hasil empati map dengan user Bu Mustu dapat disimpulkan bahwa pengguna sangat menyadari bahwa efisiensi dalam pengelolaan stok bahan makanan untuk mencegah terbuangnya makanan itu penting. Namun, pengguna masih lebih nyaman dan percaya pada metode manual yang mengandalkan perkiraan berdasarkan pengalaman dan pesanan rutin ke tukang sayur karena cara tersebut praktis dan tidak memakan waktu. Meskipun pengguna memprioritaskan untuk menghindari pemborosan dan menyimpan bahan makanan di kulkas agar tetap segar, belum ada prosedur atau teknologi khusus yang digunakan. Sehingga pengelolaan stok masih bergantung pada ingatan dan kebiasaan lama. Akibatnya, meski pengguna percaya sistemnya sudah cukup baik, dan tidak melihat urgensi perubahan, potensi ketidaktepatan hitung dan kurangnya visibilitas stok dapat menimbulkan rasa cemas atau frustasi bila jumlah limbah tiba-tiba meningkat. Secara keseluruhan, pengguna memiliki niat kuat untuk menjaga efisiensi dan menekan limbah makanan, namun membutuhkan solusi praktis, sederhana, dan mudah diintegrasikan ke rutinitasnya tanpa mengubah kebiasaan yang sudah ada agar pengelolaan stok menjadi lebih konsisten dan andal. Baik, selanjutnya untuk Arif dan user. Oke. Selanjutnya adalah empathy map dari Ilham Rafiq. Beliau adalah seorang staf dapur makan bergizi gratis. Yang pertama ada Things. Beliau berpikir bahwa sistem pengelolaan bahan makanan masih bisa diperbaiki, dan seterusnya. Lalu selanjutnya untuk Feels. Beliau ini merasa kewalahan dengan jumlah porsi yang besar dan khawatir tentang limbah yang menumpuk. Untuk limbah yang menumpuk nantinya karena akan mengganggu lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya ada Seis. Beliau mengatakan dapur sudah menerapkan konsep zero waste tapi belum 100%. Dan seterusnya. Lalu untuk dasnya, beliau bisa mengolah minyak bekas untuk mengurangi pemborosan dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil empathy map Ilham Rafiq ini dapat disimpulkan bahwa beliau menunjukkan jika ia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengelolaan limbah makanan yang lebih baik. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Beliau menginginkan adanya sistem yang lebih konsisten dan efisien dalam mengelola sisa makanan, terutama dalam menerapkan konsep zero waste secara penuh. Meskipun dapur sudah mulai mengarah ke konsep tersebut, pengelolaan limbah makanan masih terkendala oleh kurangnya prosedur khusus dan peralatan yang memadai. Sampai beliau merasa frustasi karena kesulitan untuk menangani jumlah limbah yang secara besar. Meskipun tetap optimis akan potensi perbaikan di masa depan. Secara keseluruhan, beliau memiliki niat dan harapan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sisa makanan, namun membutuhkan dukungan berupa prosedur dan solusi praktis yang dapat mengatasi permasalahan tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk kompetisi milik Adi. Bisa belum di-unmute. Selanjutnya di sini ada empathy map menggunakan Makroni. Beliau ini adalah seorang pengelola kos. Jadi apa yang dipikirkan Pak Roni sendiri, berusaha agar makanan tidak cepat basi ya, dengan mana atau mengolah ulang makanan tersebut. Next. Dari apa yang dirasakan Pak Roni sendiri, dia menyadari bahwa pemborosan makanan bisa terjadi jika membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan atau tidak disukai oleh anak-anak. Next. Yang dikatakan oleh Pak Roni sendiri, yang paling sering dibeli dalam jumlah banyak kalau makanan itu yaitu adalah beras, terus seperti ayam, telur, dan sayur mayur. Next. Lalu dari apa yang dilakukan, beliau membeli bahan makanan pokok setiap hari dan menyimpan makanan yang tidak habis di kulkas agar tidak cepat basi. Oke, dari kesimpulan beliau ini adalah sosok yang bijak dan peduli dalam mengelola makanan untuk anak-anak kos. Beliau selalu memikirkan cara agar makanan tidak dibuang, mulai dari penyimpanan sisa makanan, membeli sesuai kebutuhan, hingga mencatat konsumsi secara manual. Beliau memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya efisiensi dan berkelanjutan, serta selalu mengutamakan kebutuhan dan selera anak-anak kos dalam setiap kebutuhan yang diambil. Dengan tindakan nyata dan sikap penuh tanggung jawab, Pak Roni sendiri berusaha mencegah pemborosan dan menciptakan sistem pengelolaan makanan yang lebih baik. Selanjutnya untuk empathy map user milik Ananta. Oke, untuk empathy map user dari aku sendiri itu seorang ibu rumah tangga ya. Namanya Ibu Purwati. Jadi di sini size-nya itu dipisah menjadi 2. Kalau limbah organik itu bisa dijadikan kompos dan sampah organik begitu. Terus selanjutnya itu ada things di mana itu Ibu Purwati kadang lupa untuk memasak bahan makanan dan akhirnya basi dan seterusnya. Kemudian ada do's di mana Ibu Purwati itu sering mengajarkan keluarganya dan anak-anaknya itu untuk makan di rumah dan tidak membeli makanan yang tidak dibutuhkan. Lalu untuk skills-nya, Ibu Purwati itu tertarik mencoba dengan teknologi yang bisa membantu meskipun belum pernah menggunakannya dan ingin rasa ingin tahu untuk belajar bagaimana untuk mempelajari sistem itu. Dari hasil empathize-nya Ibu Purwati itu, Ibu Purwati itu peduli terhadap pengelolaan makanan dan sampah dapur. Jadi beliau itu terbiasa memisahkan sampah organik dan non-organik serta membuat kompos dari sisa makanan. Namun sering mengalami kesulitan dalam mengingat stok bahan makanan dan merasa kesal saat makanan itu rusak karena lupa dimasak. Lalu menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan dengan kebutuhan akan alat bantu yang praktis, informatif, dan ramah pengguna. Ibu Purwati itu adalah seorang calon pengguna potensial untuk inovasi teknologi rumah tangga yang mendukung pengelolaan makanan secara efisien.
Yang berikutnya adalah problem statement dan hipotesis statement. Dan di sini adalah milik Ransyah Hadinata Aldo untuk problem statementnya, yaitu beliau membutuhkan cara yang efektif untuk mengolah stok makanan agar tidak terbuang sia-sia. Karena sering lupa makan dan kurang perencanaan dalam membeli bahan makanan. Lalu dia juga membutuhkan solusi yang dapat membantu penghemat pengeluaran untuk makanan. Karena lebih sering membeli makanan siap saji dibandingkan memasak sendiri. Lalu juga membutuhkan cara untuk menghindari makanan siap saji maupun stok makanan yang ada menjadi basi atau kadaluarsa. Karena harus dimakan di hari itu juga dan harus sampai habis, dan jika tidak habis maka disimpan di kulkas. Itu pun kalau tidak kadaluarsa. Lalu kami percaya untuk hipotesis statementnya, kami percaya bahwa dengan adanya aplikasi pengelolaan stok makanan ini yang dilengkapi reminder kapan makanan akan basi atau tidak layak konsumsi, jadi dari pihak Aldo sendiri dapat mengurangi pemborosan makanan. Lalu akan mempermudah Aldo dalam mengelola dan membeli makanan apa saja yang cocok untuk disimpan. Dan kami percaya bahwa jika Aldo diberikan rekomendasi resep yang mudah untuk dibuat dan juga murah, maka Aldo bisa lebih memilih memasak sendiri daripada membeli makanan siap saji. Dan itu tentunya akan menyediakan rekomendasi resep sederhana dan murah berbasis stok makanan yang dimiliki agar Aldo lebih tertarik memasak sendiri. Lalu juga kami percaya bahwa dengan adanya sistem reminder dan manajemen stok makanan, Aldo bisa menghindari makanan menjadi basi atau kadaluarsa. Dan kami akan mengembangkan fitur reminder yang membantu Aldo untuk mengetahui kapan makanan harus dikonsumsi sebelum basi atau kadaluarsa. Kurang lebih seperti itu untuk problem statement dan hipotesis statement milik Ransyah Hadinata Aldo selaku anak rantau. Dan berikutnya, Selanjutnya, yaitu problem statement dan hipotesis statement dari warung makan Ibu Mustu. Problem statementnya yaitu, Ibu Mustu membutuhkan cara yang sederhana dan efisien untuk mengelola stok bahan makanan karena Ibu Mustu masih mengandalkan perkiraan secara manual dan tidak tertarik dengan teknologi. Yang kedua, Ibu Mustu membutuhkan cara lain untuk mendapatkan bahan makanan agar tetap tersedia. Karena jika penyedia stok bahan makanan mengalami kendala, maka Ibu Mustu bisa kekurangan bahan makanan. Yang ketiga, Ibu Mustu membutuhkan cara untuk memastikan tidak ada makanan yang terbuang tanpa mengubah kebiasaan yang sudah ada. Karena Ibu Mustu lebih memilih metode tradisional untuk menentukan jumlah bahan makanan yang dibeli dan dimasak. Berikutnya untuk hipotesis statementnya. Yang pertama, kami percaya bahwa ada cara sederhana dan efisien untuk membantu pemilik warung dalam mengelola stok bahan makanan karena akan memberikan solusi yang mudah dipahami dan diterapkan tanpa mengubah kebiasaan mereka. Lalu yang kedua, kami percaya bahwa pemilik warung memerlukan cara lain dalam mendapatkan bahan makanan agar tidak bergantung pada satu pemasok saja, karena akan menyediakan opsi pencatatan dan pemesanan stok yang fleksibel sehingga bahan makanan tersedia. Lalu yang ketiga, kami percaya bahwa efisiensi dalam penggunaan bahan makanan dapat ditingkatkan untuk mengurangi resiko pemborosan karena akan mengembangkan cara yang membantu pemilik warung dalam menentukan prioritas penggunaan bahan tanpa mengubah sistem yang berjalan. Itu saja dari problem statement dan hipotesis statement dari Ibu Mustu selaku pemilik warung makan. selanjutnya. Selanjutnya adalah problem statement dan hipotesis statement dari Ilham Rafiq. Yang pertama, dari problem statementnya, beliau membutuhkan cara untuk mengolah limbah sisa makanan agar dapat dimanfaatkan dan terkendali, karena limbah sisa makanan tersebut akan sangat mengganggu lingkungan sekitar dan kurangnya pengetahuan untuk mengolahnya. Yang kedua, membutuhkan referensi menu makanan yang dapat menyesuaikan dengan selera anak sekolah dengan memenuhi standar gizi nasional, karena banyak anak sekolah yang picky eater sehingga menimbulkan banyak sisa makanan yang terbuang. Yang ketiga, membutuhkan sistem pengelolaan bahan makanan yang efisien, karena beliau merasa kewalahan dalam mengelola bahan makanan yang berjumlah besar. Selanjutnya ada hipotesis statement. Kami percaya bahwa ada ekosistem aplikasi yang dapat membantu proses pengelolaan limbah makanan. Dan kami akan memberikan kemudahan bagi dapur dalam mengelola dan mengendalikan manfaat limbah. Yang kedua, kami percaya bahwa ada solusi berupa aplikasi referensi menu makanan yang dapat membantu dapur
dalam menyediakan menu sesuai selera anak sekolah, namun tetap memenuhi standar gizi nasional. Dan kami akan meningkatkan efisiensi dapur sehingga dapat mengurangi jumlah sisa makanan yang terbuang dan meningkatkan ketertarikan anak sekolah dalam mengonsumsi makanan. Yang ketiga, kami percaya bahwa ada solusi berupa sistem manajemen stok bahan makanan yang dapat membantu dapur dalam mengatur bahan secara efisien. Dan kami akan membantu dapur dalam mengelola bahan makanan yang berjumlah besar agar efisien dan tidak merasa kewalahan lagi. Dan itu adalah problem statement dan hipotesis statementnya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah problem statement dari Pak Roni. Yang pertama, Pak Roni ini sendiri membutuhkan rekomendasi resep yang bisa diolah dari makanan yang masih tersisa dan disukai oleh anak-anak kos. Karena beliau sadar bahwa pemborosan makanan bisa terjadi jika membeli atau mengolah sesuatu yang tidak disukai anak-anak. Yang kedua, Pak Roni membutuhkan laporan konsumsi makanannya dalam bentuk digital untuk melihat pola belanja dan makanan favorit anak-anak kos. Karena dia masih mencatat laporan konsumsi secara manual di buku catatannya, sehingga sulit melihat pola belanja dan kebutuhan yang sebenarnya. Yang ketiga, dia membutuhkan aplikasi pengingat untuk stok makanan agar tahu kapan dia harus membeli bahan makanan setiap harinya. Karena beliau sering mengalami pemborosan karena lupa dengan stok makanan yang masih tersedia. Selanjutnya ada hipotesis statementnya. Yang pertama, kami percaya bahwa dengan adanya rekomendasi makanan dapat membantu mengurangi pemborosan dan menciptakan hidangan yang disukai oleh anak-anak kos. Lalu akan mempermudah Pak Roni dalam menyesuaikan bahan makanan yang tersedia agar tetap bisa diolah dengan efektif. Yang kedua, kami percaya solusi digitalisasi laporan konsumsi makanan dapat membantu Pak Roni melihat pola belanja dan memahami preferensi makanan anak-anak kos. Lalu akan membantu Pak Roni lebih mudah mengelola pengeluaran dan menghindari pembelian bahan yang diperlukan. Yang ketiga, kami percaya aplikasi pengingat stok makanan dapat membantu mengetahui kapan harus membeli bahan makanan dan menghindari pemborosan, yang akan membantu Pak Roni merencanakan belanja harian secara lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan makanan anak-anak kos. Itu saja, itu adalah problem statement dan hipotesis statement dari Pak Roni selaku pengelola kos. baik selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada problem statement dan hipotesis statement dari Ibu Purwati selaku ibu rumah tangga. Jadi untuk problem statementnya yaitu Ibu Purwati yang pertama membutuhkan aplikasi untuk membantu mengelola stok makanan dan memberikan saran pengelolaan bahan makanan karena sering kesulitan dalam mencatat dan merencanakan bahan makanan yang tersedia di rumah. Yang kedua, digitalisasi yang memberikan pengingat masa kadaluarsa makanan karena sering lupa memasak atau menggunakan bahan makanan sehingga akhirnya basi. Yang ketiga adalah solusi digital yang membantu efisiensi pengguna makanan dan mengurangi limbah dapur karena ingin memanfaatkan bahan makanan secara optimal dan mengurangi pemborosan makanan di rumah. Lalu hipotesis statementnya, kami percaya bahwa solusi berupa aplikasi digital yang dapat mengelola stok makanan, memberikan saran penggunaan bahan, dan memberikan pengingat kadaluarsa akan membantu Ibu Purwati dalam menghindari makanan basi, mengurangi limbah dapur, dan menghemat pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, bahwa digitalisasi yang mampu memberikan pengingat masa kadaluarsa makanan secara otomatis dan akurat sangat dibutuhkan oleh pengguna. Lalu akan membantu pengguna seperti Ibu Purwati dalam mencegah bahan makanan basi karena lupa sehingga dapat memasak lebih efisien. Dan terakhir, kami percaya bahwa solusi digital yang membantu efisiensi penggunaan bahan makanan akan membantu mengurangi pemborosan, memanfaatkan bahan secara optimal, dan membuat perencanaan makanan rumah tangga yang lebih terarah. Itu saja problem statement dan hipotesis Ibu Purwati selaku ibu rumah tangga.
Baik, selanjutnya untuk value proposition akan dibacakan oleh Arif Stan. Oleh Arif, silakan. Baik. Jadi untuk value proposition-nya, setelah kami menemukan user need dari problem statement, maka untuk value proposition ini, yaitu aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola persediaan secara efisien, baik dari pencatatan jumlah bahan yang dibeli dan digunakan, pengelompokan berdasarkan jenis dan masa simpan, hingga perhitungan kebutuhan pembelian berdasarkan pola konsumsi harian. Aplikasi ini juga terdapat sistem manajemen stok yang terintegrasi di mana pengguna dapat mengontrol supply dan meminimalkan limbah, serta menerima notifikasi otomatis ketika stok menipis dan rekomendasi daftar pemasok alternatif jika sumber utama tidak tersedia. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan referensi resep dan menu yang dapat disesuaikan dengan selera, serta rekomendasi bahan yang sesuai dengan anggaran pengguna. Baik, selanjutnya di sini ada proses idea dan solution, yaitu yang pertama adalah fiturnya, UI sederhana dan mudah dipahami. Lalu deskripsi singkatnya itu antarmuka simple, ramah pengguna, tradisional seperti Bumustu. Karena Bumustu sendiri lebih suka yang simple dan juga ramah pengguna karena beliau lebih memilih cara manual. Jadi kami akan mencoba untuk membuat UI sederhana mungkin dan mudah dipahami agar user seperti Bumustu bisa tertarik dan bisa menggunakan aplikasi dengan cara maksimal. Lalu tujuan dan manfaatnya itu meningkatkan adopsi digital untuk pengguna non-teknis. Lalu selanjutnya ada reminder bahan makanan, yaitu notifikasi saat bahan makanan mendekati masa basi untuk mencegah makanan basi dan juga pemborosan. Lalu pengelolaan stok dan penyimpanan, yaitu untuk melacak stok kadaluarsa dan tips penyimpanan. Tujuannya itu adalah mengoptimalkan penggunaan bahan makanan. Lalu ada fitur edukasi pengelolaan makanan. Ini untuk tips simpan makanan dan memanfaatkan sisa makanan, kompos, dan pemilahan sampah. Tujuannya itu untuk edukasi bijak dan ramah lingkungan. Lalu ada fitur pemesanan ke supplier, fitur pesan bahan makanan langsung dari pemasok untuk memudahkan suplai bahan secara langsung. Lalu ada fitur GoMart atau belanja terintegrasi, yaitu layanan belanja bahan dapur terhubung dengan stok pengguna. Dan tujuannya itu bisa menjadi mempraktiskan pengguna dalam menggunakan aplikasinya dan juga personalisasi belanja dapur. Lalu ada fitur marketplace bahan makanan. Di sini adalah untuk jual beli bahan makanan antar pengguna dan supplier plus biaya operasional untuk aplikasi kami. Dan tujuannya itu mendukung keberlanjutan bisnis aplikasi dan pemasukan kami. Dan tentunya kedepannya mungkin akan ada fitur untuk premium, dan untuk fitur premium itu masih dalam pembicaraan kami, masih dalam ide kami dan masih belum terwujudkan. Kemudian seperti itu untuk proses idea dan solutionnya. Lalu ada role dan responsibilities-nya kurang lebih seperti ini. Untuk saya sebagai project manager, lalu Adi Puspo sebagai prototyping, lalu Ananta Putih Maharadi sebagai testing, lalu Surya Bintang sebagai research, dan Arif Stan Prabudia sebagai wireframing. Dan kurang lebih seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.